Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Sana kadang mendengar Mega Suara di mana saja Anda berada seantero penjuru dunia. Kita sapa Anda di 12 kapal neon yang ada di Kabupaten Kulon Progo, serta Anda warga masyarakat di 87 kelurahan satu kelurahan yang ada di Kulon Progo. Halo, apa kabarnya? Sana kadang sebelum nanti acara goyang kalian. 1 jam ke depan kita akan di program acara Jaksa Menyapa. Ini kerja bareng Mega Suara, radionya Kulon Progo dengan Kejaksaan Kulon Progo. Dan pagi siang hari ini tema kita sangat menarik sekali dan selalu berhubungan dengan panjenengan sana kadang warga masyarakat tidak hanya di wilayah Kulon Progo, tapi mungkin juga ada di luar Kulon Progo. Iya, tema topik kita siang hari ini pelayanan e-tilang dan pelaksanaan restoratif justice. Hadir ada 3 narasumber siap memberikan kabar baik untuk panjenengan, siap memberikan informasi terkini kagem panjenengan semuanya. Apalagi panjenengan pengguna jalan atau penjalan yang sering menggunakan kendaraan bermotor, baik motor maupun mobil lah. Ya, hadir siang hari ini narasumber sudah biasa Anda dengar suara masnya beliau. Ada Pak Yogi Andiawan Sagita SH, Kasitel Kejaksaan Kulon Progo. Dan hadir juga Pak Martin Eko Priyanto SH, Kasih Pidana Umum. Serta di kesempatan siang hari ini ada Ibu Evi Nurul Hidayati SH, Kasubsi Penuntutan. Sana kadang mendengar Mega Suara 08 11 29 9380 atau di 6472042. Silahkan kalau panjenengan nanti ngerasa untuk mundur perso atau tanggapan atau bertanya. Ini adalah acara langsung kami siarkan. Dan kalau nanti panjenengan ngerasa lebih paham atau akan mengulang lagi dari topik tema kita, silakan Anda bisa buka di kanal YouTube-nya Kejaksaan Kulon Progo. Ya, kita sapa dulu satu persatu narasumber kita di kesempatan siang hari ini. Assalamualaikum, selamat siang Pak Yogi Andiawan Sagita SH. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga untuk para pemirsa Radio Mega Suara, baik di jalan ataupun sedang di rumah. Salam sehat dari kami. Iya, kabar sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pak, COVID gimana nih perkembangan terakhir? Perkembangan COVID cukup memprihatinkan dibandingkan minggu lalu, bahwa persentase kenaikan terkonfirmasinya positif di wilayah Kulon Progo semakin tinggi. Ya. Kemarin sempat mau menembus di angka 100. Betul. Mudah-mudahan dengan adanya kejadian seperti ini menjadi relaksasi dari masyarakat Kulon Progo untuk lebih mengedepankan prosedur kesehatannya. Wow, luar biasa. Pak Yogi sebagai kasih intel yang ada di Kejaksaan Kulon Progo, kira-kira warga masyarakat dari pengamatan panjenengan antusias untuk menjaga prokes itu sejauh mana Pak Yogi? Bisa dikatakan 50-50. Ada yang semangat, ada juga sudah mulai kendor. Nah, dengan adanya kejadian seperti ini bahwa COVID-19 nyata ada di sekitar kita, marilah kita menjaga agar kita terhindar dari penyebaran dari COVID-19, tidak hanya untuk kita, tetapi minimal untuk orang-orang terdekat kita, orang-orang yang kita sayangi. Anak istri kita atau suami kita atau bapak ibu kita, mari kita sama-sama menjaga. Dengan menjaga diri kita sendiri, otomatis kita juga menjaga teman-teman di sekitar kita. Iya, dan siang hari ini sana kadang kalau panjenengan ngersani ada di kanal YouTube Kejaksaan Kulon Progo, duduk kita berempat ini berjarak sekali ya, dan kita menggunakan prokes, tetap duduk berjarak, ada menggunakan masker ya. Baik, sana kadang mendengar Mega Suara. Narasumber kita yang kedua ada Pak Martin Eko Priyanto SH. Selamat siang Pak Martin atau Pak Eko begitu. Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kabar sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat Pak. Pak Martin Eko Priyanto SH.
siang hari ini ya, baru kali pertama ini masuk di ruang siar Mega Suara dan Betul. mohon maaf sekali kita sangat prokes sekali Pak ya. Ya. Pak Martin, monggo panjenengan siang hari ini luar biasa loh ini. Ini sangat ditunggu begitu untuk warga masyarakat karena hubungan dengan tema kita. Pesan panjenengan dulu apa nih untuk para warga masyarakat yang menggunakan ya mobilitasnya itu menggunakan kendaraan baik itu bermotor maupun mobil. Sebelum nanti kita masuk ke tema Pak. Oh gitu, oke. Terima kasih Pak. Jadi untuk pengendara motor baik di jalan utama, jalan besar maupun di jalan kecil selalu mengedepankan dalam keselamatan. Jadinya dan selama ini banyak kendaraan-kendaraan yang memang tidak sesuai dengan peruntukannya, tidak sesuai dan banyak sekali pelanggaran yang terdapat di jalan raya, sehingga nanti mungkin terkait masalah ini akan saya menjelaskan terkait masalah adanya e-tilang itu. Ya, oke. Ya. Ya, narasumber kita yang ketiga sekarang. Kalau kita bertiga itu adalah kaum Adam, siang hari ini Pak Yogi mengajak kaum Hawa. Spesial. Ini satu-satunya ini ya. Dan ini terbilang tercantik di studio Mega Suara Pak. Mega Suara ya. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum Ibu Evi Nurul Hidayati SH. Selamat pagi, waalaikumsalam. Iya, apa kabarnya Ibu? Baik Bapak. Iya baik ya. Siang hari ini nanti panjenengan juga kita suun paling mendiko gitu ya untuk tema kita. Baik, kita awali dulu. Kejaksaan Negeri Kulon Progo dan Mega Suara kerja bareng kejaksaannya apa? Pak Yogi Andiawan, monggo panjenengan memberikan ya pengantar awal dulu. Kita tema topik kita sebelum nanti ke Pak Martin dan juga ke Ibu Evi. Monggo Pak Yogi. Oke, matur nuwun. Pada kesempatan pagi ini tema yang kita bawakan adalah e-tilang dan restoratif justice. Ya. Kenapa e-tilang? Nah, ini juga yang sebuah informasi yang harus kami berikan kepada masyarakat terkait pelaksanaan tilang pada saat ini, khususnya di saat pandemi ini. Yang nanti akan dijelaskan oleh Bapak Kasih Bidung ataupun Ibu Kasih Penuntutan. Ya. Hal ini perlu kami sampaikan ke masyarakat agar masyarakat secara luas, khususnya masyarakat Kulon Progo, paham tentang cara-cara pengambilan tilang pada saat ini. Biar bahasa Jawanya benorak kecilik. Seperti itu. Nah, tema yang kedua, restoratif justice. Nanti dijelaskan apa sih restoratif justice. Ternyata di kejaksaan ada loh kewenangan kami untuk melakukan restoratif justice. Nah, selama ini mungkin juga kelemahan dari kami belum juga banyak menyampaikan ke masyarakat tentang apa itu penegakan hukum restoratif justice. Jangan nanti disalahartikan bahwa seperti apa nantinya itu biar menjadi tanda tanya, biar masyarakat pendengar Mega Suara juga antusias untuk mendengarkan sampai selesai. Ya, oke. Pak Yogi, sebelum saya ke Pak Martin, hubungan kerja antara kejaksaan dengan pelaksana tugas e-tilang atau tilang itu dengan tentunya nih bapak-bapak kita yang ada di kepolisian itu zaman seperti itu. Jadi untuk pelaksanaan tilang, penegakan tilang itu ada 3 instansi. Untuk penindakannya adalah teman-teman dari Satlantas. Yang di Polres ataupun yang di Polsek. Nah, nanti misalnya ada pelanggaran nanti diberikan surat tilang. Yang kedua nanti melibatkan adalah dari pengadilan negeri selaku pemutus perkaranya. Nah, nanti dendanya berapa, yang dikenakan untuk pelanggar itu berapa. Nah, nanti dari kami kejaksaan kami selaku pelaksanaan eksekusi. Nah, nanti para pelanggar membayar di kami dan kami yang akan menyetorkan ke kas negara, termasuk untuk pelaksanaan pengembalian barang bukti apabila si pelanggar tadi ada penyitaan terhadap unit kendaraannya ataupun SIM-nya atau STNK-nya. Oke. Baik. Sekarang saya akan ke Pak Martin Eko Priyanto. Ini mungkin akan mempertajam dan menjelaskan dari tema topik kita siang hari ini. Sebelum nanti saya bertanya atau saya menerima warga masyarakat mendengar Mega Suara radionya Kulon Progo untuk bisa berinteraksi melalui WA, tulis singkat boleh, monggo, atau Anda telepon langsung di 6472048. Ya, waktu kami silakan dulu ke Pak Martin Eko Priyanto SH. Monggo Pak Martin. Terima kasih Pak. Pendengar Mega Suara di seluruh wilayah Kulon Progo,
Jadi sebagaimana dalam tema hari ini saya akan memberikan sedikit informasi terkait masalah e-tilang atau pengambilan tilang tanpa harus datang ke kantor Kejaksaan Kulon Progo. Jadinya nanti hanya duduk di rumah, nanti diantar di rumah. Di mana itu sebagai bentuk pelayanan kami dari Kejaksaan Negeri Kulon Progo kepada masyarakat Kulon Progo dan sekitarnya. Jadi untuk pertama kali untuk tata caranya adalah yang pertama adalah untuk membuka website yaitu tilang.kejaksaan.go.id. Nanti di situ ada besaran denda tilang, di mana nanti hanya memasukkan nomor register sesuai berkas yang ada yang sudah diberikan kepada masyarakat, kemudian memilih cara pengambilannya, ataukah datang langsung atau menggunakan layanan pengantaran delivery. Nah, kemudian melakukan tombol bayar, dan pembayaran dapat dilakukan di berbagai macam pembayaran seperti BNI, BNI Mandiri, BTN, BCA, Bank Permata, dan seluruh bank-bank lainnya, dan juga bisa dilakukan di Tokopedia maupun OVO, Bukalapak, kantor pos, atau FinPay. Dalam nanti pengambilan barang bukti itu nanti bisa menghubungi, kalau sudah ada pembayaran langsung menghubungi ke call center di kami di Kejaksaan, yaitu di 0823 2361 3002. Saya ulangi, 0823 2361 3002, di mana nanti dalam admin akan mengirimkan form, itu isinya adalah nama pelanggar, nomor tilang, tanggal sidangnya berapa, tanggal berapa, nomor HP-nya berapa, alamat dan pengiriman lengkap yang nantinya akan kami kirimkan via ekspedisi. Nah, di mana tetap ongkir masih ditanggung pelanggar, karena kan sifatnya kan dekat-dekat sini mungkin nggak terlalu mahal. Jadi untuk keterangan lain, apabila itu nanti berhubungan dengan yang baru ya, sekarang ada tilang namanya etle, atau tilang etle, itu nanti penyelesaiannya masih tetap di kantor Ditlantas Polda DIY. Namun dalam pembayarannya nanti sifatnya masih sama transfer juga. Jadi untuk masyarakat yang masih belum mengetahui terkait masalah pembayaran tilang ini sudah dilakukan online, kiranya masyarakat sudah mulai sekarang harus lebih paham ya terkait masalah ini, di mana nanti pembayaran tilang nggak usah langsung. Kalau dulu ya harus datang ke kantor kejaksaan dengan penuh sesak orang, baik bayar di sana sampai antri berpanas-panasan gitu kan. Nah itu juga terkait dengan prokes juga. Nah sekarang kita juga terkait masalah itu ada apa istilahnya, pengambilan tilang tanpa harus datang ke kantor lah, seperti itu. Jadi mungkin sementara informasi itu mungkin nanti ada tanya-tanya, mungkin bisa nanti disampaikan. Terima kasih Pak Martin. Sebagai warga masyarakat yang awam, itu kan lazimnya kena melanggar atau disangka melakukan pelanggaran, itu ada surat tilangnya dan harus sidang dan sebagainya. Pak Martin bisa menjelaskan ini? Bedanya antara atau ini poinnya seperti apa sih? Atau tetap melakukan sidang dan baru akan menggunakan elektronik ini atau bagaimana? Jadi kalau terkait masalah tilang ini, biasanya kan pelanggar di jalan ada pelanggaran, kemudian dilakukan penilangan oleh lantas, dan kemudian akan diberikan slip untuk persidangan. Jadi mulai tahun 2017 kalau tidak salah itu sudah tidak ada persidangan lagi. Jadi semuanya persidangan tahun 2017. Persidangan sudah dilakukan first take atau tanpa datang lagi ke kantor pengadilan, sehingga langsung putusan tersebut dapat diakses sebagaimana dalam website tadi di tilang kejaksaan go.id itu sudah ada besaran dendanya berapa, nanti yang harus dibayar berapa, itu semua sudah lah. Nanti tinggal membayarkan saja, nanti barang tersebut sudah bisa dikirim di rumah. Seperti itu. Kalau dulu harus antri dulu, kemudian sidang dulu, diketok dulu, kemudian ngambilnya, jadi berdesak-desakan. Nah itu yang kita hindari semuanya, sehingga sekarang sifatnya sudah online, pembayaran pun via transfer, jadi bisa dilaksanakan di rumah. Zaman sekarang.
Lah, sekarang yang akan mengantar itu pihak ketiga atau petugas dari Kejaksaan Negeri sendiri atau siapa Pak Martin? Nah, nanti itu bisa kesepakatan di call center tadi yang saya sebutkan. Bisa pihak ketiga maupun kami sendiri yang mengantarkan. Kalau wilayah masih Kulon Progo, Wates itu masih dekat-dekat itu mungkin dari kami. Tapi kalau sudah agak keluar itu mungkin kita pakai via ekspedisi seperti itu. Ada ya, ada. Di formatnya ya. Dan ada lagi dan juga kita bisa kerjasama juga. Kita lagi kerjasama dengan kantor pos, di mana di kantor pos itu bisa pengambilan juga di kantor pos. Pembayarannya di kantor pos, tinggal tunggu berapa hari nanti kantor pos sendiri yang akan mengantar di kantor pos terdekat, dekat rumah. Oke, ini masih menarik. Sebelum nanti Pak Martin, Pak Yogi, dan juga Ibu Evi menjelaskan seputar topik kita pelaksanaan restoratif justice begitu, kita tetap ditilang dulu Pak. Pak Martin, seperti biasa karena saya orang Kulon Progo jadi sangat-sangat kenal sekali topografi geografisnya Kulon Progo. Dari Kejaksaan Negeri Kulon Progo mensikapi kalau ada warga masyarakat ya gaptek satu atau ya belum menggunakan media ini Pak Martin. Kalau masih gaptek atau masih medianya, tapi saya rasa sih sudah 90% ya. Kulon Progo sudah mengenal namanya internet apa. Tapi kalau memang masih masih tetap kita buka. Masih ada pelayanan. Masih ada pelayanan. Kami masih ada pelayanan. Cuman kita menghindari dan itu bentuk pelayanan dari kami supaya tidak datang ke kantor juga. Masih melayani kok yang sifatnya manual itu, datang kantor kejaksaan, membayar, kemudian mengambil tilangnya. Dan bisa di kantor pos. Ambilnya tadi ya? Kantor pos terdekat. Jadi nanti pembayaran di kantor pos. Nanti barang bukti yang disita misalnya STNK atau SIM-nya tinggal nunggu di rumah, nanti dari pihak kantor pos yang akan mengantarkan ke rumah. Yang biayai siapa Pak? Nanti seperti tadi dikembangkan Pak Kasbik, nanti ada kesepakatan di situ berapa ongkos kirimnya. Misalnya dari teman-teman dari Samigalo, mungkin ongkos kirimnya 2.500, daripada teman-teman dari Samigalo turun sampai Kulon Progo malah lebih dari itu ya. Pulang mampir mie ayam, kan malah tambah tombol nanti. Betul. Ya, baik. Menarik loh, sana kadang mendengar bikin suara radionya Kulon Progo. Monggo siang hari ini kalau panjenengan ngersake untuk berinteraktif begitu, atau menanyakan seputar tema topik kita, narasumber kita dari Kejaksaan Negeri Kulon Progo siap memberikan jawaban. Kalau siang hari ini panjenengan sedikit ada kebingungan gitu ya seputar tilang, monggo kita persilakan di 6472042 atau panjenengan bisa tulis saja di pesan singkat WA di 0811299380. Ya, mungkin ada penanya yang sudah menanggapi atau ingin bertemu secara udara begitu dengan ketiga narasumber. Saya coba angkat. Selamat Pak siang, halo. Selamat siang. Ini dari Pak siapa? Oh Pak Badi. Ya, suaranya kok rada-rada gitu. Bangun tidur ini Pak? Atau pulang aktivitas? Wah, bangun tidur. Ya, Pak, ini ada 3 narasumber. Kebetulan Ibu Evi itu belum ngerti tapi tidak jadi hal ya. Monggo panjenengan ngersake mundur pirsa atau maringi tanggapan atau menanyakan seputar apa, Pak Abadi? Monggo. Nggih. 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 Batas waktu pengambilan berarti Pak Abadi ya? Oke. Satu itu. Yang lainnya ada nggak? Tentang pembayaran dendanya mungkin dipertanyakan nggak kisaran-kisarannya atau apanya gitu? Oh gitu.
tidak pakai return. Oh gitu. Baik. J, matur suwun Pak Abadi, matur nuwun J. Nggih, matur nuwun Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke Ibu Evi, ini yang mau menanggapi dulu siapa ini? Pak Yogi atau Pak Martin, monggo? Oke. Terkait tadi dari Pak Abadi, Pak Abadi yang ada di kiri Banyuwangi. Kiri Banyuwangi. Ya. Jadi untuk terkait berapa hari Pak yang terdapat atau bisa mengambil tanda tilang itu, biasanya di tanda tilang itu ada slip, itu ada tanggal sidang. Okay. Nah di situ contohnya ketilangnya tanggal 1, biasanya 7 hari sidangnya setelah dari tanggal 1 itu. Tanggal ke-7 itu biasanya sudah ada barang bukti maupun yang bisa diambil di kantor kejaksaan atau bisa dilakukan secara online. Jadi tanggal 7 itu atau tanggal yang tertera di slip tilang itu ada tanggalnya kapan sidang, itulah batas waktu bisa diambil mulai hari pertama. Dan itu sampai batas waktunya adalah 2 tahun. Jadi setelah 2 tahun berdasarkan dari undang-undang, maka kita akan memusnahkan masalah barang bukti tersebut. 2 tahun ya? Iya, 2 tahun. Nah itu bisa kita musnahkan karena terjadi penumpukan yang sangat besar. Kadang bisa diambil, kadang tidak apa gitu kan. Jadi ada batas waktunya memang untuk terkait masalah pengambilan tilang. Jadi tetapi dalam batasnya itu adalah tidak hari itu juga terkait bisa, tanggal setelah sidang tentunya ya. Sidang. Jadi sidang pagi pun bisa sudah diambil. Sudah bisa. Okay. Jadi sudah online, dari pagi itu memang sudah online terkait masalah itu. Terkait denda itu variatif sih Pak. Variatif, banyak perbedaan juga di daerah-daerah, di Kulon Progo, di Sleman, berbeda gitu Pak. Semuanya berbeda, nggak ada yang pasti nanti kena pasal ini dendanya seperti ini, enggak. Jadi ada beda tergantung dari wilayah masing-masing. Nah itu sehingga nanti kalau ingin mengetahui jelas berapa dendanya, ya sesuai tadi yang saya jelaskan bahwa nanti silakan membuka website di tilang.kejaksaan.go.id. Nanti di situ semuanya transparan Pak. Jadi berapa yang harus dibayar, berapa nanti semuanya dan keseluruhan jumlahnya itu semua. Jadi semuanya sekarang serba transparan dan bank yang untuk menerima pembayaran ada juga ya? Sudah online Pak. Jadi bank-bank yang menerima itu semuanya sudah bisa menerima, bahkan kantor pos. Jadi kami tidak memegang tunai lagi, jadi langsung via transfer semuanya. Jelas. Oke. Pak Abadi yang ada di Giribeni, semoga penjelasan sudah bisa menerima penjelasan dari Pak Martin tentang pertanyaan Anda ya. Satu lagi untuk pendengar Mega Suara Radionya Kulon Progo di 6472042 atau di 0811 29938. Ya, sambil saya menunggu, sekarang saya menuju ke Ibu Evi Nurul Hidayah Desa. Jadi Ibu Bundi, saya dengar ya, apa yang akan disampaikan oleh Ibu Evi ini? Monggo Bu Evi. Terima kasih kesempatannya Bapak. Jadi di sini hari ini saya mau menginformasikan mengenai restoratif justice pada tingkat penuntutan. Jadi kalau untuk tingkat penuntutan restoratif justice sendiri, kita mengacu pada Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 mengenai tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Jadi untuk pengertiannya sendiri, untuk restoratif justice itu penyelesaian perkara pidana yang melibatkan korban, pelaku, tapi lebih menekankan untuk pemulihan kembali pada keadaan semula, bukan pada pembalasan yang sebelumnya misal harus dipidana, itu tidak. Jadi untuk lebih mudah dipahaminya itu RJ itu lebih ke perdamaian antara korban dan pelaku. Oke. Itu pengertian dari restoratif justice, keadilan restoratif, atau yang disingkat RJ. RJ ya. Lebih mudah RJ. RJ gitu ya. Terus bagaimana ini Bu cara pelaksanaannya? Ya, untuk pelaksanaannya tetap mengacu pada Perja Nomor 15 Tahun 2020 tersebut. Hanya saja sebelum ke pelaksanaan mungkin kita harus ke syarat-syarat untuk RJ dulu. Jadi kalau untuk syarat-syarat untuk dilaksanakannya RJ itu ada beberapa, di antaranya yaitu
pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana, selanjutnya tersangka untuk pasal yang disangkakan itu tidak boleh lebih dari 5 tahun. Selanjutnya kemudian kalau memang ada kerugian yang diakibatkan tidak boleh lebih dari Rp2.500.000. Selain itu ada beberapa syarat lain lagi, diantaranya yaitu dia harus ada pengembalian dari tersangka kepada korban terkait misal ada ganti kerugian dari pelaku kepada tersangka. Kemudian juga syarat RJ itu harus telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka. Selain itu masyarakat pun harus merespon positif perkara tersebut baru bisa dilakukan RJ. Kalau misalkan ada perkara tertentu yang menarik perhatian masyarakat, kemudian menimbulkan kisruh di masyarakat, kemungkinan besar tidak bisa dilakukan RJ. Untuk perkara-perkara tertentu saja. Ya. Pak Yogi, di Kulon Progo apakah sudah ada warga yang menggunakan RJ ini, Pak Yogi? Nah, ini berita bagusnya. Sampai saat ini belum. Tetapi dengan semangat ini bahwa kita mengajak bahwa seperti ini, Pak, bahwa kejaksaan menjawab tantangan di masyarakat. Mungkin masyarakat sering melihat, wah cuma nyuri ayam kok dihukum. Nah, kita juga bedakan seperti dikumpulkan tadi sama Ibu Evi bahwa misalnya sama-sama pencurian ayam, tapi yang satu dia mencuri ayam itu cuma ayam untuk peliharaan. Itu bisa di-RJ. Ketika ada perdamaian, si korban juga bersedia. Tapi ketika ini ayam ini sebagai mata pencahariannya dia sama sekali, dalam artian kalau ayam ini hilang, si korban ini ada efek dari itu, dan masyarakat juga melihat bahwa si pelakunya ini sering berulang kali melakukan itu di kampungnya. Nah, itu kemungkinan tidak dapat kami lakukan restoratif justice. Nah, bayangannya seperti sama-sama pencurian ayam, tetapi kita berbeda case-nya seperti itu. Terus ini penanganannya di RJ ini, apakah ada klasifikasi khusus, Pak? Oh, ini perkara yang ringan, oh ini perkara yang besar, begitu ada nggak, Pak? Maka tadi yang dikumpulkan oleh Bu Evi bahwa yang satu bahwa si pelaku ini baru pertama kali. Yang kedua nilai kerugiannya di bawah 2.500.000. Yang ketiga ada usaha perdamaian. Yang keempat salah satunya adalah si pelaku mengembalikan, dalam artian kerugian dari si korban ini dia bersedia, otomatis si korban juga mau menerima. Kadang ada si pelaku mau memberikan tapi si korban menolak. Nah, itu tidak jadi suatu perdamaian. Maka perkara terlanjut sampai penuntutan. Oke, Bu Evi, namanya warga masyarakat itu kan ada yang paham hukum, ada yang hanya tahu hukum saja. Ini keterlibatan dari, mohon maaf sekian, teman-teman yang ada di pengacara begitu, di RJ ini masuk nggak kira-kira? Jadi untuk pelaksanaan RJ itu nanti kan kita untuk pelaksanaannya, kalau keterlibatan pengacara itu nanti masuk ketika sudah dilaksanakannya restoratif justice itu di kejaksaan. Misalkan tersangka memang mempunyai kuasa khusus gitu terhadap penasihat hukum, bisa mereka hadir. Kita nanti undang untuk pelaksanaan RJ tersebut di kejaksaan. Korban ada kuasa khusus juga kepada pengacara, dapat juga hadir untuk mendampingi upaya perdamaian tersebut. Pelaksanaan RJ. Oke. Artinya keterlibatan pengacara pun bisa ya di RJ ini ya. Bisa, dan kami harapkan juga teman-teman lawyer yang tergabung dalam advokat juga ketika mendapatkan suatu kuasa untuk mendampingi, ketika melihat ada kemungkinan untuk melakukan restoratif justice, ya kami dorong bahwa ayo kita lakukan restoratif justice. Ya, Pak Yogi, kembali yang akan saya pertanyakan siang hari ini seputar tilang lagi, Pak. Ini menarik. Tilang. Selama kurun waktu di tahun 2020, Pak, warga masyarakat yang ada di Kulon Progo itu sadar hukum tentang pelanggaran itu jam mana, Pak Yogi? Oke, matur nuwun. Di tahun 2020 menurut data yang kami peroleh memang terjadi penurunan pelanggar. Nah, kami tidak tahu nih apakah masyarakat Kulon Progo semakin taat hukum atau karena takut keluar rumah. Karena COVID ini ya. Nah, sebaik kecenderungannya menurun dibandingkan
sebelum pandemi ya. Ini terlihat dari jumlah perkara tilang yang masuk ke kami itu biasanya sampai ada beberapa mendekati lebaran dan sampai ribuan. Ini pun ketika ada operasi zebra pun tidak begitu banyak ya PV ya, hanya bisa paling mentok sekitar 100-an. Tapi ini optimis kami bahwa masyarakat Kulon Progo semakin ke depan semakin mengetahui bahwa keselamatan berlalu lintas itu sangat penting, sangat utama. Nah, khususnya bagi bapak dan ibu-ibu yang mempunyai putra dan putri yang belum cukup umur. Nah, ini juga apakah karena sekolah ini masih online juga kita nggak tahu juga ini. Karena ini kami harapkan juga, ayo monggo putra putrinya kalau belum cukup umur jangan dulu dipegangi sepeda motor. Karena walaupun anak itu mungkin kelihatan besar tinggi, tetapi secara psikologi untuk di jalanan juga masih kurang. Ya. Artinya tren warga masyarakat sadar akan hukum di tahun 2020 untuk Kulon Progo menurun, Pak ya. Sejauh ini dari Kejaksaan Negeri Kulon Progo apakah juga sering melakukan sosialisasi tentang sadar hukum, Pak? Betul, bahwa kami dari Kejaksaan Negeri Kulon Progo ada penyuluhan hukum dan penerangan hukum. Kami di setiap kesempatan, dan kami pun ingat, kami juga ada program namanya Jaksa Masuk Sekolah, di mana kami hadir di sekolah-sekolah yang ada di Kulon Progo. Bahwa di setiap kesempatan kami selalu menghimbau, selalu mengajak buat masyarakat ataupun adik-adik pelajar untuk selalu mentaati aturan berlalu lintas. Dan kami pun tidak capek-capeknya, walaupun kadang namanya anak usia sekolah juga kadang diberitahu juga agak susah, tapi kami tidak akan berhenti tetap semangat mensosialisasikan, termasuk untuk siaran hari ini. Ya. Sekarang ke Pak Martin ini, belum nanti ke Bu Evi. Pak, tilang lagi Pak, ini tilang lagi. Tadi Bapak belum sempat mengabarkan untuk warga, karena ya kita bangga sebagai warga Kulon Progo, kabupaten yang dilalui oleh jalan negara, Pak ya. Tentunya ini kaitannya dengan pengguna jalan luar Kabupaten Kulon Progo. Perilaku apa atau ada ya kiat khusus ini yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kulon Progo kaitannya dengan tilang tadi, Pak Martin? Terkait masalah tilang, jadi apabila pelanggar yang khususnya di luar kota, di luar Kulon Progo, memang ada beberapa hal, dan ini memang pembayaran yang dapat dilakukan dimanapun ini sebagai juga bentuk upaya kami agar orang yang tertilang yang bukan wilayah Kulon Progo, baik itu Jakarta maupun Surabaya yang sedang melintas di wilayah sini, bisa tidak perlu hadir lagi ke kantor kejaksaan. Jadi bisa dilakukan pengiriman langsung ke rumah, dan itu menggunakan ekspedisi ya, khususnya kalau di wilayah di luar daripada Kulon Progo yang memang jauh, dan itu tinggal ditunggu. Jadi selama dia berada di tempatnya atau sedang di jalan, masih bisa menggunakan slip yang ditilangnya sampai dengan STNK atau SIM yang ditilangnya itu diterima di tempat. Baik. Jadi masih bisa jalan. Ya. Terus ini yang menjadi pertanyaan bagi warga masyarakat, kan namanya tilang itu bisa saja ya, mobil atau motornya dijadikan barang sitaan begitu ya. Betul. Nah, ini kesiapan dari Kejaksaan Negeri Kulon Progo untuk mengamankan barang bukti itu sejauh mana, Pak Arvin? Jadi untuk sejauh ini Pak, terkait masalah barang bukti, istilahnya di kami adalah ramor, pencurian motor, gitu kan, itu masih dititipkan di Polres Kulon Progo, Pak. Jadi nanti untuk slip dan pembayaran diberikan untuk pembayarannya di kantor kejaksaan, kemudian dari pembayaran tersebut yang sudah dibayarkan, maka nanti motornya bisa diambil di Polres Kulon Progo, Pak. Terus sementara masih begitu, karena terkait masalah luas daripada parkiran kami untuk terkait masalah motor itu masih belum ada. Jadi kami ini bekerja sama dengan Polres Kulon Progo, khususnya pada lalu lintas, sehingga motornya masih bisa diambil di Polres Kulon Progo. Begitu. Ada jaminan kalau barang-barang tersebut itu tetap aman, seperti semula begitu ya Pak Martin?
Kalau amannya sih saya rasa aman Pak, karena tempatnya ada di dalam Polres. Kalau mau mengambil pun mikir 2 kali gitu ya. Dan itu memang ditutup, saya lihat memang ditutup, ada seperti apa gitu yang memang ditutup supaya nanti tidak rusak. Tapi saya harapkan dari masyarakat cepat mengambil, karena biasanya yang tertinggal dan tidak diambil itu rata-rata yang memang tidak ada surat-suratnya Pak. Jadi kalau memang ada suratnya segera untuk dilakukan pengambilan, karena sama juga itu ada jangka waktunya sebelum dimusnahkan. 2 tahun tadi ya? Maksimal ya? Benar. Oke. Dan perlu kita tambahkan bahwa poros ini adalah gratis. Jadi pelanggar atau warga masyarakat cukup membayar tilang yang akan menjadi PNBP, menerima negara bukan pajak. Plus misalnya ada ongkos kirim. Begitu juga nanti ketika mengambil di kepolisian, kita pastikan bahwa tidak ada tarikan sama sekali. Gunanya e-tilang ini adalah apa? Bahwa kita menghindari adanya pungli. Di mana kami selaku eksekutor dari perkara tilang, kami sudah tidak menerima uang tunai lagi. Nah, jadi uang yang disetor oleh masyarakat Bapak dan Ibu itu masuk ke kas negara, menjadi sebuah PNBP. Oke, inilah warga masyarakat ya, informasi yang perlu panjenengan ketahui. Dan ini adalah negara mengayomi, negara juga memperhatikan keberadaan dari warga masyarakat. Yang penting mari kita taat akan aturan hukum dan kita jangan melanggar hukum, begitu. Ya, sekarang saya ke Bu Evi. Ini juga belum ini memberikan kabar dan menginformasikan manfaat dari restoratif justice itu apa sih, Bu Evi? Oke. Untuk manfaat dari restoratif justice itu sendiri, seperti yang tadi Pak Kasinta sudah jelaskan, untuk perkara yang sudah di restoratif justice, perkara-perkara seperti pencurian yang nilai nominal dari kerugiannya itu kurang dari 2.500.000 itu bisa diminimalisir. Jadi tidak ada lagi penumpukan perkara-perkara seperti itu di pengadilan negeri. Selain itu, untuk menghindari ketidakadilan gitu, di seperti misal melakukan pencurian sendal, melakukan pencurian ayam, tanaman, kemudian dipidana, itu kan kalau tidak dilakukan restoratif justice seperti melukai rasa keadilan di masyarakat. Untuk menghindari hal-hal yang seperti itu, itu manfaat dari restoratif justice. Kalau saya bagi para warga yang sudah diputus perkaranya, apakah itu juga bisa masuk di RJ ini? Kalau untuk perkara yang sudah diputus tentu saja tidak bisa di RJ karena nanti masuk perkara nebis in idem. Jadi gini Pak, kita tambahkan bahwa restoratif justice ini adalah salah satu proses penegakan hukum, di mana proses pidana ini tidak sampai ke sidang di pengadilan. Seperti itu. Jadi seperti kemarin tadi Bu Evi bahwa lembaga kejaksaan ini berusaha menangkap apa yang menjadi keresahan dalam masyarakat, bahwa seperti kita tahu kalau kita berbicara tentang hukum bahwa kepastian hukum, penegakan hukum itu akan berbeda dengan rasa keadilan. Nah, kita bekerja tidak hanya untuk menjamin adanya suatu kepastian hukum, tapi juga kita menjamin adanya keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Nah, salah satunya adalah apa yang diprogramkan oleh Bapak Jaksa Agung melalui Keputusan Jaksa Agung itu adalah restoratif justice. Jadi tidak semuanya perkara ini bermuaranya nanti ke sidang, tidak bermuara ke vonis. Apalagi kita melihat sekarang dinamika masyarakat sebentar-sebentar melapor. Padahal apa yang dilaporkan itu sebenarnya bisa diselesaikan dalam tahap paling kecil di RT, dukuh ataupun seperti apa. Sebentar-sebentar lapor, tersinggung dikit lapor. Nah, itulah yang ditangkap oleh pimpinan kami Bapak Jaksa Agung. Oh gitu ya, baik. Ya, kita tahan dulu. Sekarang saya akan buka WA. Terima kasih sekali buat Bu Jumini ya. Jumini atau Bumia begitu ya. Ya, Assalamualaikum Mas Indra. Waalaikumsalam. Saya mau nanya, kalau kita kena tilang dan dilalah ya, dilalah itu bahasa Indonesianya apa ya Bu Evi ya? Dilalah itu apa Pak? Saya bukan orang Jawa. Oh gitu ya? Ternyata ya. Belum gitu ya. Dilalah motor kita itu telat pajak, apakah juga harus bayar pajak dulu? Nah ini Pak, pertanyaan dari Bu Jumini.
Bisa dibarengi jawaban Pak Martin? Bisa. Jadi gini Bu, saya tuju ini ya. Ya, tuju ini. Jadi salah satu kelengkapan dalam berkendaraan juga termasuk dalamnya adalah pajak. Jadi termasuk surat-surat yang memang harus posisinya di jalan adalah semuanya hidup dan semuanya masih dalam tenggang waktu yang sudah ditetapkan oleh undang-undang. Jadi kalau memang berkaitan dengan pengambilan motor yang pajaknya masih belum dibayar, memang harus dibayarkan. Karena itu juga kewajiban kita sebagai warga negara terkait masalah pajak gitu loh. Jadi memang harus dibayarkan supaya bisa mengambil dalam motor ataupun di jalan yang terkena razia atau apa ternyata pajaknya masih belum dibayar gitu loh. Karena sifatnya pajak kendaraan bermotor itu kan kita kan nggak tahu Pak. Itu tidak ada istilahnya warning bagi kita, ayo bayar pajak gitu. Jadi pas ketahuan ditilang ya mau tidak mau memang harus dilakukan penilangan karena itu salah satu dari kelengkapan dalam berkendara. Dan ini juga menambahkan Pak, kenapa kok masyarakat sering bertanya kok tidak telah bayar pajak, ini kan urusannya pajak sama ini beda. Jadi gini, ketika seseorang tidak membayar pajak, satu yang patut dipertanyakan oleh teman-teman lantas adalah apakah yang bersangkutan mempunyai BPKB. Karena kan syarat untuk membayar pajak selalu menunjukkan BPKB. Nah, kita bertanyakan itu kenapa perlu diamankan kendaraan seperti apa? Itu untuk menghindari bahwa kendaraan itu adalah hasil dari kejahatan. Seperti itu. Jadi itu juga untuk melindungi kepentingan masyarakat sebenarnya. Apa yang dilakukan oleh teman-teman dari Satlantas. Bu Jumini yang ada di Sentul sudah ya, panjenengan sudah dibarengi jawaban. Monggo kalau dilalah tadi, dilalah. Panjenengan kok kagungan motor belum dipajekin, panjenengan kena tilang, monggo dipajekin dulu ya, atau segera diurus kelengkapan kekurangan untuk kendaraan panjenengan. Dan mudah-mudahan ini juga menjadi wakil dari pendengar yang lain, kebetulan sama dengan pikiran dari Bu Jumila tadi. Ya, karena waktu Pak Yogi dan juga Pak Martin, ada Ibu Evi, closing statement apa atau ada yang belum disampaikan untuk warga masyarakat pendengar Mega Suara Radio Kulon Progo? Monggo Pak Martin dulu. Terima kasih kepada warga Kulon Progo. Ini kesempatannya bagus untuk bisa kami juga memberikan pelayanan kepada masyarakat Kulon Progo. Jadi tolong gunakan dari kesempatan ini untuk bisa melakukan kegiatan yaitu tilang ini supaya nanti tidak ada kerumunan lagi di kantor maupun di mana supaya kita juga terlepas daripada COVID-19 seperti itu. Terima kasih. Harapan hiburan untuk warga masyarakat Pak Martin bagi warga yang kebetulan kena tilang begitu, apa yang harus dilakukan, tenang atau apa begitu Pak? Jadi untuk warga-warga yang kena tilang, untuk sebagai upaya itu dilihat dulu kapan sidangnya, kemudian menghubungi call center yang tadi sudah saya sampaikan. Silakan ditanya lagi untuk masalah call centernya itu. Jadi tidak perlu, wah saya ketilang, saya harus kemana, gini-gini. Cukup menghubungi call center itu, nanti semuanya akan dipandu bagaimana caranya untuk pengambilan. Jadi kuncinya ada di call center itu. Baik, sekarang ke Pak Yogi. Closing statement apa yang akan Pak Yogi sampaikan? Closing statement. Kembali lagi kami meneruskan pesan pimpinan Ibu Kepala Kejaksaan Negeri Kulon Progo tidak capek dan tidak segan untuk mengingatkan kepada seluruh masyarakat Kulon Progo untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, gunakan masker, cuci tangan, menggunakan sabun, hindari kerumunan, jaga kesehatan. Karena kenapa? Bahwa penyebaran COVID-19 sampai saat ini masih ada dan masih ada. Ini terbukti bahwa kemarin juga hampir di nilai 100 kita terjangkit positif. Mungkin juga nanti masyarakat juga mengetahui bahwa ada satu dinas yang ditutup gara-gara penyebaran COVID-19 ini. Prihatin kita ya. Kenapa? Kalau penyebaran tidak bisa terkendali, toh ini yang akan menyusahkan kita semua. Teman-teman masyarakat yang mempunyai usaha, wira swasta juga akan terdampak dengan ini. Maka ayo kita kembalikan ke prokes kita, protokol kesehatan kita. Demi apa? Ya demi kita semua, demi keluarga kita, demi masyarakat sekitar kita. Yang kedua, bahwa
Kejaksaan Negeri Kulon Progo dalam ini kami sedang menuju wilayah bebas korupsi. Tentunya kami sudah berubah dalam apa? Berubah dalam memberikan pelayanan. Bahwa kami sekarang memiliki PTSP yang minggu kemarin saya jelaskan. Monggo para sanak kadang yang ingin berhubungan atau berkomunikasi dengan Kejaksaan Negeri Kulon Progo bisa datang ke PTSP kami. Di situ kami sudah disambut nanti masyarakat 2 petugas PTSP kami yang selalu siap dan ramah menyambut setiap tamu yang datang di Kejaksaan Negeri Kulon Progo. Ya, oke. Ibu Evi Nurul Hidayati SH, ini panjenengan monggo nih restoratif justice. Panjenengan tekankan lagi agar ini warga masyarakat segera mengetahui. Monggo Bu Evi closing statement sekali. Jadi sekali lagi saya informasikan untuk warga Kulon Progo, di tingkat penuntutan telah dikenal istilah restoratif justice atau penyelesaian di luar pengadilan, lebih menekankan kepada perdamaian antara korban dan pelaku yang bertujuan untuk lebih mencapai keadilan di dalam masyarakat. Oke. Harapan panjenengan untuk warga masyarakat? Lebih taat hukum, jaga kesehatan juga di masa-masa pandemi seperti ini. Oke. Baik, saudara mendengar Bega Suara radionya Kulon Progo, selesai sudah saya Indrasyati mengajak panjenengan untuk di acara browsing obrolan siang Jaksa Menyapa kerja bareng Bega Suara radionya Kulon Progo dengan Kejaksaan Negeri Kulon Progo. Semoga apa yang sudah kita siarkan ini bermanfaat dan banyak pengetahuan untuk panjenengan warga masyarakat yang ada di Kabupaten Kulon Progo khususnya. Ya. Terima kasih Pak Yogi Adiawan Sagita SH, Kasitel Intelijen Kejaksaan Negeri Kulon Progo, Pak Martin Eko Priyanto SH, Kasih Bidana Umum, dan juga ada Ibu Evi Nurul Hidayati SH, Kasubsi Penuntutan. Semoga kita nanti bisa bertemu lagi, tentunya di topik tema yang lain di program Jaksa Menyapa. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.